Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 29 Mei 2025. Renungan kita berjudul Cara untuk Menyelesaikan Masa Lalu. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh Alkitab yang satu ini? Sakeus. Ia sering digambarkan sebagai berbadan pendek dan gempal. Cerita perjumpaannya dengan Tuhan Yesus sudah menjadi cerita yang sangat populer di kalangan orang Kristen. Gambarnya yang sedang memanjat pohon ara juga sudah menyebar ke seluruh dunia. Tokoh ini sangat dikenal oleh anak-anak sekolah minggu karena entah sudah ada berapa versi lagu anak-anak sekolah minggu yang dikarang sehubungan dengannya. Kali ini, dengan mengambil kisah perjumpaan Sakeus dengan Yesus, kita akan mendalami bagaimana sebenarnya seseorang itu bisa berjumpa dengan Tuhan dan menjadi manusia baru. Bagaimana caranya seseorang merubah kehidupannya yang lama, yang tidak berkenan kepada manusia dan Tuhan, menjadi kehidupan yang menyenangkan semua orang. Latar belakang Sakeus adalah sebagai pemungut cukai yang diberi wewenang oleh pemerintah Romawi untuk memungut pajak di area tertentu dengan target tertentu. Sebagai imbalannya, si pemungut cukai dapat menaikkan sendiri berapa cukai yang dia akan tarik dari masyarakat itu. Dari kisah Sakeus ini, kita akan melihat 3 hal penting bagi seseorang untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pertama, ada kerinduan yang ditindaklanjuti dengan pencarian yang sesungguhnya. Dari dirinya sendiri ia menghadapi tantangan badannya yang pendek. Dari pihak luar, ada banyak orang yang menghalangi jalannya dan ia kalah cepat dan kalah tinggi. Itu sebabnya Sakeus mengambil 2 tindakan nyata. Berlari, mendahului orang banyak, dan memanjat pohon di mana Yesus diperkirakan akan melewatinya. Ini menunjukkan niatnya yang besar dan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Yesus. Sakeus tidak pergi ke mall atau bahkan ke klub malam di mana Yesus tidak akan diberitakan di sana. Kedua, ada keputusan yang mantap untuk memulai kehidupan yang baru. Ketika Yesus menyuruhnya turun, Sakeus tidak berpikir 2 kali. Ia segera mengambil keputusan yang mantap. Bahkan dikatakan bahwa ia menerima Yesus dengan sukacita. Ketiga, memutuskan hubungan dengan masa lalu dengan cara menyelesaikannya. Bukan hanya sekadar meninggalkannya saja. Hal terbaik yang Sakeus lakukan di dalam memutuskan hubungan dengan masa lalunya yang buruk adalah ia menyelesaikannya. Ia membayar ganti rugi 4 kali lipat dari orang-orang yang pernah ia peras. Langkah penting ini membuat masa lalu Sakeus yang buruk tidak dapat lagi menghantui dan mengganggu kehidupan baru Sakeus. Hubungannya sudah putus dan selesai. Sakeus memberikan setengah dari kekayaannya kepada orang miskin, yang artinya Sakeus sudah tidak terikat lagi dengan sifat ketamakan dan hidup yang hanya mencari kekayaan.
Mari ikuti teladan dari Sakeus. Putuskan dengan tuntas masa lalu kita yang kelam. Kata-kata bijak hari ini, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak dapat diukur dengan harta dunia. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku mau mengiring Engkau dengan sepenuhnya. Dan aku mau meninggalkan kehidupanku yang tidak berkenan di hati-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Kami berterima kasih jika Bapak Ibu bisa membantu menyebarkan renungan ini ke grup-grup WA yang Bapak Ibu miliki. Biarlah kita semua diperbaharui melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.